Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmaniar Panggabean. Saya kelompok 2. Materi saya tentang bank sperma dan bank ASI. Pembahasannya pandangan Islam tentang bank sperma dan bank ASI. Yang pertama, bank sperma. Menurut Syekh Rajab At-Tamimi berpandangan, pembuahan ovum dari sperma suami itu hanya berlangsung dari hubungan seksual. Sedangkan pembuahan dengan cara lain melalui metode tabung atau selainnya bertentangan dengan syariat. Menurut Syekh Muhammad Al-Bar pun demikian. Dia berpandangan pada kasus seksual suami dalam kondisi normal, hanya saja cairan spermanya tidak mengandung spermatozoa. Lantas, ia mengambil spermatozoa dari bank sperma. Dijelaskan menurut dia, metode itu tidak diragukan keharamannya, baik umat Islam. Menurut Syahid Sabik mengatakan bahwa Malikiyah, Syafi'iyah, dan Jadiyah menghukumi haram. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menjaga kemaluan dalam segala keadaan kecuali kepada istri dan budak yang dimilikinya, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 23. Kemudian menurut Hanabilah berpendapat bahwa onani memang haram. Tetapi kalau karena takut zina, maka hukumnya menjadi wajib. Kaidah usul, mengambil yang lebih ringan dari suatu kemudaratan adalah wajib. Kalau tidak ada alasan yang senada dengan itu, maka onani hukumnya haram. Menurut Ibnu Lajim berpendapat bahwa onani hukumnya makruh, tidak berdosa tetapi tidak etis. Di antara yang memakruhkan onani itu juga Ibnu Umar dan Atta, bertolak belakang dengan pendapat Ibnu Abbas. Hasan dan sebagian besar tabi'in menghukumi mubah. Menurut Syahid Sabik mengatakan bahwa Malikiyah, Syafi'iyah, dan Jahidiyah mengharamkan perbuatan onani dengan alasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini mengemukakan bahwa onani itu adalah boleh karena dilakukan suami atau istri. Itu memang tempat kesenangannya. Seorang laki-laki dibolehkan mencari kenikmatan melalui tangan istri atau hamba sahayanya, karena di sanalah salah satu tempat kesenangannya. Kemudian pandangan Islam terhadap bank ASI. Menurut Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang adanya bank ASI, asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syariah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Kemudian menyatakan bahwa mendirikan bank ASI hukumnya haram. Alasannya bahwa bank ASI akan menyebabkan tercampurnya nasab, karena susunan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut walaupun tanpa harus dilakukan bisa terjadi dengan sampainya susu di perut bayi walaupun tanpa harus dilakukan penyusuan langsung, sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya. Kemudian bahwa mendirikan bank ASI hukumnya haram. Alasan mereka bahwa bank ASI ini akan menyebabkan tercampurnya dalam muktamar yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 1 sampai 6 Rabiul At-Tasani 1406 Hijriah
atau 22 sampai 28 Desember 1985 Masehi, memutuskan bahwa pendirian Bank ASI di negara-negara Islam tidak dibolehkan dan seorang bayi muslim tidak boleh mengambil ASI darinya. Mazhab Syafi'i Hambali mengatakan bahwa susuan yang mengharamkan adalah jika telah melewati 5 kali susuan secara terpisah. Kemudian menurut Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya Al-Mughni, apabila timbul keraguan tentang adanya penyusuan atau mengenai jumlah bilangan penyusuan yang mengharamkan apakah sempurna ataukah tidak, maka tidak dapat menetapkan pengharaman, karena pada asalnya tidak ada pengharaman. Di Indonesia, persoalan Bank ASI telah mendapatkan tanggapan oleh MUI dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia 8 Jakarta, bertepatan pada tanggal 27 Juli 2010 Masehi atau 17 Sa'ban 1431 Hijriah. MUI mengeluarkan fatwa tentang Bank ASI. Mendirikan Bank ASI hukumnya boleh